Di tengah kabar rencana penambahan anggota Koalisi Indonesia Maju, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di Kertanegara sore ini. Paloh tiba di kediaman Prabowo setengah 5 sore. Ini adalah pertemuan Paloh dan Prabowo kedua kalinya setelah kontestasi Pilpres. Informasi yang kami dapatkan tak hanya Ketua Umum Nasdem yang bertemu Prabowo Subianto hari ini. Dua parpol di luar Koalisi Indonesia Maju juga akan bertemu Prabowo di kediamannya. Tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan Presiden Joko Widodo di tengah isu reshuffle dan guncangan di Partai Golkar. Lalu adakah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi ketika memberikan tanda penghargaan tersebut? Dinamika politik terus bergulir, termasuk yang terbaru adalah pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore Cynthia. Yang terbaru, Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di Kertanegara. Ini memastikan sinyal bahwa Partai Nasdem akan masuk ke Kim Plus ya? Ya, ini menunjukkan bahwa tendensi atau kemungkinan terwujudnya Kim Plus itu semakin terrealisasi. Jadi Kim Plus itu terkonsolidasinya semakin jelas ya kalau kita lihat. Itu satu. Artinya tidak hanya Partai Nasdem, tapi juga PKB, mungkin juga PKS, Cynthia. Nah, ini yang kita sayangkan, kemungkinan hanya PDI Perjuangan yang tersisa. Nah, karena ini efek yang kedua, indikasi yang kedua, karena kalau Kim Plus semakin terkonsolidasi solid, maka kemungkinan Anies akan melaju di Pilkada Jakarta semakin sulit. Jadi peluang Anies semakin terancam. Kalau mereka makin sulit, nanti efeknya ke Jakarta karena PDI Perjuangan tidak cukup. Yang kedua, saya kira ini juga bisa dilihat sebagai ini ya, efek partai kalau bicara teknis pasti mereka mengatakan ingin mengundang pembukaan kongres dan sebagainya. Partai juga punya keperluan nih. Karena kekuasaan sedang dipegang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, maka ada suksesi partai. Mereka harus mengamankan posisi partai agar tidak diganggu posisi politiknya. Kita tahu Nasdem juga akan melakukan kongres, PKB muktamar dan sebagainya. Nah, Golkar munas. Artinya mereka harus memastikan juga proses itu juga harus berjalan dengan baik. Itu kompromi ke pemerintah. Yang menarik juga Mas Hanta adalah tanda kehormatan yang baru diberikan kemarin, tapi justru dilakukan di tengah-tengah isu reshuffle, di tengah guncangan di Partai Golkar. Menurut Anda dari komunikasi ataupun bahasa politik ada tidak sih pesan yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden Jokowi? Kalau tersurat ini tidak ada yang aneh karena tanda kehormatan itu setiap tahun diberikan jelang kemerdekaan oleh seorang kepala negara, presiden sebagai kepala negara. Juga ini saya kira juga nama-nama yang disebutkan pasti ada alasan sudah penilaian. Namun yang menarik agak menjadi catatan kita tentunya nama-nama yang disebutkan. Ada beberapa nama yang menarik, beberapa menteri PD Perjuangan, kemudian ada Andika Prakasa, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Erlangga Hartarto. Kalau dikatakan karena mereka menteri, tapi kan tidak semua menteri. Kalau dikatakan mereka mantan Panglima TNI, tetapi semua Panglima TNI dapatkan ini. Karena itu saya membaca ini tersiratnya ada semacam politik akomodatif, politik untuk menghibur kembali beberapa ada terpaan politik, ada benturan politik misalnya dengan Pak Surya Paloh sebelumnya, kemudian ada belakangan Pak Erlangga di Golkar yang dikait-kaitkan. Nah, ada semacam politik akomodatif yang bisa kita baca dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu, Jokowi ingin menunjukkan, membangun citra kepada publik bahwa beliau seorang negarawan. Ada kepentingan di atas kepentingan politik. Ini citra yang dibangun ya sebagai kepala negara. Ada proses untuk menunjukkan di akhir pemerintahannya ingin merangkul semuanya. Yang kedua, ini juga saya kira menjadi catatan berupaya untuk menjaga kondusivitas soal politik yang cukup panas, terutama hubungan dengan PDI Perjuangan. Nah, sepertinya Pak Jokowi ingin soft landing di akhir pemerintahannya, ingin menjaga kondusivitas itu atau stabilitas politik itu. Dan terakhir satu lagi, saya kira Jokowi dan para politisi ini sedang menjalankan semacam melihatkan kepada publik bahwa hubungan Jokowi dan partai-partai dengan Pak Erlangga bagus, dengan Pak Surya Paloh bagus. Artinya para tokoh ini sedang melakukan peran semacam berpolitik di tempat dan waktu yang tepat sepertinya. Mas Hanta, jika Anda tadi menyebut akomodatis dan juga ada upaya untuk menghibur, apakah ini artinya jika flashback ke belakang bahwa memang ada bisa dikatakan campur tangan terhadap apa yang terjadi di tubuh Partai Golkar? Iya, kalau dinamika di Golkar, Cynthia, kita tidak bisa
memisahkan dinamika di Golkar itu ada dua faktor yang berkelindan, faktor internal dan eksternal. Kadangkala faktor eksternal jauh lebih determinan ketimbang faktor internal. Faktor internal biasanya ada dinamika turbulensi faksi atau faksionalisme di internal Golkar itu disebabkan karena pertumbukan faksi. Nah, itu yang biasanya di internal. Tapi untuk kali ini ada dinamika di mana meminta Pak Erlangga mundur dan sebagainya, tapi tidak begitu kencang memang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, yang saya katakan berkelindan, biasanya ada terpaan gejolak politik semacam badai politik dari luar. Nah, karena itu saya kerap mengatakan Golkar ini tingkat institusionalisasinya, kelembagaannya, derajat kesistemannya tinggi dan sebagainya, tapi kelemahannya dia adalah derajat otonominya dan mengambil keputusan sangat rendah. Artinya dia sangat bergantung pada kekuasaan. Jadi kalau melihat Golkar itu pemilik sahamnya tidak ada, tapi siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar. Jadi kira-kira itu benangnya. Kalau ada dinamika di Golkar, siapa yang terpilih dan seterusnya, restu dan pengaruh yang sedang berkuasa itu amat sangat menentukan di dalam dinamika internal Golkar. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama, Direktur Cynthia. Eksekutif Poltreking sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.